Assalamualaikum. Mbak, silakan masuk. Iya Bu, terima kasih. Iya. Sini Mbak, duduk dulu. Di sini ya Bu? Iya. Oke. Silahkan duduk Mbak. Oke, baik. Apakah benar di sini dengan Mbak Aprilia Andini? Benar Bu. Oke, Mbak Aprilia Andini lebih senang dipanggil siapa? Panggil Andin aja Bu, jangan Mbak. Oke, Mbak Andin nggak suka dipanggil Mbak ya? Iya, betul. Oke, Andin, perkenalkan nama saya Ibu Winda Karisma. Andin bisa panggil Ibu Winda ya? Oke, baik Ibu Winda, salam kenal. Iya. Oke, sebelumnya Mbak Andin perjalanan dari mana tadi? Apakah ada kendala dalam perjalanannya? Dari rumah aja sih Bu, rumahnya di Soekarno 2. Kendalanya tadi kebetulan sempat nyasar aja sih Bu, karena nggak terbiasa baca maps gitu. Oke. Sebelumnya Mbak Andin apakah sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Kebetulan belum sih Bu, ini yang pertama kali. Oke. Menurut Andin nih, apa yang Andin ketahui tentang konseling? Sedikit yang saya ketahui, konseling itu Ibu nih sebagai konselor itu bisa nyelesain masalah yang saya alami. Oke, saya izin meluruskan ya Mbak, bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan dari saya selaku konselor kepada Andin selaku konselor saya, yang mana di sini saya berperan sebagai fasilitator untuk membantu Andin menemukan atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang Andin hadapi. Di waktu yang sama, Andin selaku konseli, orang yang dibimbing, berpartisipasi aktif untuk mengungkapkan pengalaman Mbak secara jujur dan mampu menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang Andin hadapi. Sampai sini ada yang dibingungkan tidak, Mbak? Sejauh ini belum ada. Oke, jadi paham ya? Ya paham. Oke, untuk Andin di sini jangan ragu-ragu untuk menceritakan apa yang sedang Andin rasakan. Karena dalam konseling terdapat kode etik kerahasiaan yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang sedang Andin hadapi. Ibu bisa jamin bahwa percakapan ini hanya Andin dan Ibu saja mengetahuinya. Bagaimana? Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kita pada hari ini, kita tentukan dulu ya durasi waktunya. Untuk Andin, apakah 20 hingga 25 menit cukup untuk melakukan sesi konseling? Insya Allah cukup Bu. Baik, kita manfaatkan ya waktu yang ada, yaitu 20 hingga 25 menit. Dan untuk Andin, adakah harapan yang Andin inginkan dari hasil konseling kita pada hari ini? Ada Bu. Harapan Andin supaya menghilangkan kecemasan Andin ketika Andin itu berbicara di depan banyak orang. Terlebih Andin itu belum menguasai public speaking Bu. Oke, baik. Jadi harapan Andin menghilangkan kecemasan ya untuk pertamanya, agar mampu atau berani berbicara depan orang atau depan umum. Oke, tampaknya Andin ini lemes banget ya. Ini boleh minum dulu Andin. Iya Bu, Supaya relax dan lebih fokus kita konseling. Ini ya Bu. Bagaimana, sudah mulai relax? Oke, coba Andin atur posisi ternyamannya Andin. Oke, bentar ya Bu. Sudah? Oke, Andin sudah siap untuk melakukan sesi konseling kita hari ini? Sudah Bu. Oke, kita mulai ya. Baik. Dan sekarang coba Andin ceritakan apa yang akhir-akhir ini sedang Andin rasakan. Akhir-akhir ini ya Bu, Andin itu merasa cemas dan juga Andin itu merasa deg-degan banget gitu. Oke, di sini Andin merasakan cemas yang berlebih ya dan deg-degan. Sekiranya apa nih yang menyebabkan Andin itu merasakan cemas dan deg-degan itu tadi? Jadi gini Bu, Andin kan masih mahasiswa baru nih. Nah Andin itu dikasih tugas sama dosen Andin untuk presentasi. Nah presentasi itu kan harus berbicara di depan orang kan Bu. Nah Andin itu merasa takut gitu berbicara di depan teman-teman Andin. Nah terlebih Andin itu belum kenal tuh sama teman-teman Andin, belum terlalu akrab sehingganya Andin itu merasa canggung gitu Bu. Oke, jadi Andin itu merasa canggung berbicara depan teman-teman Andin yang belum Andin kenal banget itu. Oke, coba Andin jelaskan lebih detail tentang peristiwa yang memicu rasa cemasnya Andin. Misalnya, kapan atau di mana biasanya Andin merasakan cemas? Biasanya Bu,
beberapa hari sebelum Andin melakukan presentasi atau acara yang berkaitan dengan berbicara dengan banyak orang, hamin seminggu misalnya gitu ya Bu, Andin itu sudah mulai membayangkan gitu bagaimana situasi ketika Andin menyampaikan suatu hal, kemudian orang-orang itu menyoraki Andin gitu. Sehingga Andin merasa takut ketika Andin melakukan kesalahan tersebut, Andin disuraki, itu kan merupakan suatu hal yang sangat memalukan kan Bu. Terlebih Andin jangankan untuk presentasi gitu Bu ya. Ketika Andin menjadi maba kemarin tuh Bu, perkenalan, itu Andin merasa sangat deg-degan sekali Bu ketika disuruh memperkenalkan diri di depan kelas gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat Andin takuti gitu. Jadi kamu tuh merasa cemas ketika berbicara di depan banyak orang karena kamu masih maba. Oke, tampaknya Andin ini sudah merasakan kecemasan sosial terkait berbicara dengan banyak orang. Nah, apakah kecemasan ini tuh baru Andin rasakan setelah Andin memasuki perguruan tinggi? Sepertinya iya deh Bu. Soalnya ketika saya sekolah dulu, saya juga tuh sudah pernah mendapatkan tugas presentasi. Nah, Andin itu juga nggak merasakan kecemasan seperti saat ini gitu Bu. Mungkin karena dulu pas di sekolah itu Andin sudah akrab kali ya Bu dengan teman-teman di kelas Andin. Oke, berarti Andin ini merasakan kecemasan sosial karena berada di lingkungan baru. Benar demikian? Iya, sepertinya benar Bu. Oke, apa yang Andin biasanya pikirkan atau Andin yakini ketika Andin sedang merasakan cemas? Andin itu suka mikir kalau Andin itu bodoh dalam menyampaikan suatu hal, karena Andin itu suka belibet gitu Bu kalau ngomong seperti saat ini gitu. Sehingganya Andin itu suka hilang kendali gitu dalam menyampaikan suatu hal. Contohnya ketika Andin menyampaikan suatu hal nih Bu, nah Andin itu malah bahas ke hal yang lain, sehingganya informasi yang harusnya disampaikan itu nggak tersampaikan dengan baik gitu Bu. Nah karena itu Andin itu merasa yakin bahwasanya Andin itu nggak bisa menyampaikan suatu hal atau suatu pesan dengan baik Bu. Nah jadi Andin itu merasa Andin ini akan gagal gitu. Apakah kamu benar-benar yakin kalau kamu itu bodoh dan tidak pandai bicara? Apakah kamu punya buktinya? Nggak tahu sih Bu, tapi sejauh ini Andin itu merasa kayak selalu memikirkan hal ini gitu. Enggak usah. Apakah kamu pernah mendapatkan umpan balik negatif dari orang lain terkait kemampuan berbicara kamu? Sebenarnya sejauh ini belum pernah sih Bu. Lalu? Gimana ya Bu? Sebenarnya Andin itu minder Bu sama teman-teman kuliah Andin, karena mereka itu berasal dari kota kan Bu, dan Andin berasal dari kampung, sehingganya Andin merasa Andin tertinggal gitu dengan teman-teman Andin. Lalu apa yang kamu pikirkan sehingga kamu memiliki pandangan seperti itu? Setahu saya nih Bu, semua orang yang berasal dari kota itu pinter-pinter Bu, karena kalau dilihat dari fasilitasnya ya Bu, orang di kota itu mendapatkan fasilitas belajar yang lebih lengkap daripada orang di kampung, sehingganya orang-orang dari kota itu lebih pintar daripada orang yang dari kampung. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Apakah kamu pernah melakukan riset sebelumnya seputar hal ini? Saya juga nggak tahu sih Bu kenapa saya bisa mikir kayak gitu. Lalu apakah kamu sudah pernah melihat teman-teman sekelas kamu yang di kuliah sekarang ini presentasi depan kelas? Belum sih Bu, karena tugas presentasinya ini kebetulan untuk minggu depan, jadi saya belum melihat. Nah ini, lalu bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa diri kamu bodoh sedangkan teman-teman kamu hebat? Iya sih Bu, sepertinya saya ini berpikirnya terlalu berlebihan ya. Menurut Andin nih, apakah pikiran seperti itu merupakan pikiran positif atau negatif? Negatif Bu. Ya, jadi Andin sudah tahu ya bahwa pikiran Andin yang seperti itu merupakan pikiran negatif atau bisa disebut pikiran irasional.
Nah, menurut Andin nih, adakah konsekuensi yang akan Andin dapatkan jika Andin berpikir seperti itu? Ya begitu Bu, saya pasti ngerasa cemas, terus takut dan stres. Hal ini juga yang membuat saya itu sulit fokus Bu untuk menyiapkan presentasi, sehingganya presentasi yang saya lakukan itu kurang baik gitu. Nah, saya juga seringkali menghindari bicara dengan banyak orang gitu. Sebisa mungkin saya itu kayak menghindar gitu Bu untuk berbicara dengan banyak orang gitu. Jadi konsekuensinya adalah emosi negatif dan perilaku menghindar. Iya benar Bu. Oke, mari kita coba analisis keyakinan irasional Andin ya. Ibu tanya sekali lagi kepada Andin, apakah Andin yakin bahwa Andin adalah pembicara yang bodoh? Saya sebenarnya pernah dapat pujian sih Bu dari keluarga saya ketika saya menjadi MC di acara saudara saya. Ternyata saya nggak seburuk yang saya pikirkan Ibu. Nah, tepat sekali Andin. Keyakinan bahwa Andin merupakan pembicara yang buruk tidaklah selalu benar. Karena di sini Andin memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Andin adalah pembicara yang baik gitu. Lalu bagaimana nih dengan keyakinan irasional Andin yang satunya lagi nih, bahwa Andin mengatakan Andin akan gagal. Bagaimana? Saya terlalu memikirkan suatu hal yang terburuk kayak kalian Bu ya. Mungkin saya akan lebih memfokuskan pada persiapan dan latihan sehingga saya lebih yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, bagus sekali Andin. Keyakinan bahwa Andin akan gagal tidaklah membantu gitu ya. Jadi Andin bisa lebih fokus kepada persiapan dan latihan sehingga Andin akan meningkatkan peluang untuk sukses. Sebelumnya adakah hal-hal tentang kecemasan yang mungkin Andin tidak sadari tetapi orang lain memperhatikannya? Nggak tahu sih Bu. Tapi mungkin aja orang lain memperhatikan ketika Andin itu terlalu banyak minta maaf gitu Bu atas penampilan yang Andin lakukan. Contohnya nih ya Bu, ketika Andin presentasi nih, nah selesai presentasi itu Andin di penutupan tuh kan Andin itu terlalu Bu berlebihan gitu dalam hal meminta maaf gitu. Kemudian saat Andin duduk kembali nih, Andin juga menanyakan kepada teman sebangku Andin gitu kayak tadi gimana sih penampilan aku di depan gitu, ada yang kurang nggak gitu. Nah kemudian teman Andin ini menyampaikan kekurangan yang Andin lakukan gitu. Nah di situ Andin langsung kayak kepikiran, duh gimana ini gitu kan, kayak maaf ya nggak bisa nampilin yang terbaik gitu. Ya kayak gitu Bu yang bikin Andin kayak ngerasa nggak nyaman. Oke, baik. Ibu mengerti perasaan Andin. Nah, perasaan cemas ini adalah hal yang wajar yang dialami banyak orang. Banyak orang merasa gugup dan tidak percaya diri jika harus tampil di depan orang lain. Dan sekarang, coba deh Andin bayangkan bahwa sekarang Andin sedang melakukan presentasi di depan banyak orang. Bagaimana perasaan Andin? Saya merasa cemas, kemudian tangannya berkeringat dan saya merasa takut melakukan kesalahan. Oke, mari kita coba teknik relaksasi untuk membantu Andin agar lebih tenang. Sekarang, coba Andin tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan hingga beberapa detik, lalu buang. Oke, bisa kita mulai? Bisa Bu? Oke, sekarang coba Andin mulai. Lakukan hingga beberapa kali hingga Andin merasa tenang. Sudah cukup. Oke, sekarang bagaimana perasaan Andin? Sudah lebih baik Bu. Oke. Dan sekarang coba kamu bayangkan jika kamu melakukan presentasi yang sangat sempurna. Apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan?
Saya melihat diri saya berbicara dengan jelas dan percaya diri. Saya mendengar tepuk tangan dari para audiens dan saya merasa bangga pada diri saya sendiri. Bagus Andin. Dan sekarang bagaimana perasaan Andin setelah kita menganalisis keyakinan irasional Andin? Saya lebih tenang dan lebih optimis. Saya yakin bahwa saya bisa mengatasi rasa cemas dan berbicara dengan baik di depan banyak orang. Bagus sekali Andin. Dengan mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan yang lebih rasional, Andin dapat mengubah emosi dan perilaku Andin ke arah yang lebih positif. Dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Wah, terima kasih ya Bu atas arahan yang telah Ibu sampaikan kepada Andin. Sama-sama Andin. Dan untuk saat ini, apakah ada yang ingin Andin sampaikan? Saya rasa udah cukup Bu. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin Andin sampaikan dan kebetulan sesi konseling kita sudah hampir habis, maka Ibu minta izin ya Kak Andin untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada konseling kali ini. Yaitu pertama, Andin merasakan cemas yang berlebihan gitu ya, karena Andin takut untuk melakukan presentasi tugas dosen di minggu depan gitu, yang mana kecemasan itu sudah mulai muncul beberapa hari sebelum Andin melakukan presentasi gitu. Dan Andin juga memiliki keyakinan irasional nih bahwa Andin itu merupakan pembicara yang bodoh dan Andin yakin bahwa Andin akan gagal gitu. Yang mana Andin sadar ketika Andin memiliki pikiran seperti itu, maka Andin akan mendapatkan konsekuensi, yaitu konsekuensinya stres dan akan sulit fokus untuk menyiapkan presentasi dengan baik gitu. Lalu Andin juga tadi udah mencoba untuk menganalisis dan mengubah pikiran irasional Andin tadi, yaitu rasa cemas yang berlebihan dan keyakinan irasional Andin yang menganggap Andin itu pembicara yang bodoh dan keyakinan Andin untuk akan gagal menjadi keyakinan yang lebih rasional nih, yaitu fokus pada persiapan dan latihan sehingga kamu dapat yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri. Benar demikian Andin? Benar sekali Bu. Oke. Dan sekarang bagaimana perasaan Andin setelah kita melakukan konseling pada hari ini? Alhamdulillah Bu, lebih lega dan Andin juga udah berkurang rasa cemas. Alhamdulillah, Ibu ikut senang mendengarnya. Semoga apa yang sudah Andin rencanakan atau sudah Andin harapkan itu berjalan dengan lancar, dan semoga presentasi Andin di minggu depan berjalan dengan lancar dan memuaskan. Amin, terima kasih ya Bu. Nah, ini sudah selesai kan Bu? Iya sudah kok. Oke, kalau gitu Andin pamit izin pulang ya Bu, takut kesorean. Oh iya. Ya, pamit ya Bu. Hati-hati di jalannya Andin, Iya. jangan ngebut-ngebut. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.